Kisah kebangkitan Gajah Mada dari prajurit biasa menjadi tokoh paling ditakuti Nusantara. Di masa ketika kerajaan-kerajaan di Nusantara saling berebut kekuasaan, berdirilah Gajah Mada, seorang pemuda yang lahir jauh dari kemewahan istana. Tidak banyak catatan tentang masa kecilnya, namun banyak kisah rakyat menggambarkan dirinya sebagai anak desa yang tumbuh di tengah kerasnya kehidupan Majapahit. Ia mengenal lapar, mengenal hinaan, dan mengenal bagaimana rakyat kecil seringkali dipandang tidak berarti di hadapan para bangsawan. Saat remaja, Gajah Mada memilih menjadi prajurit Bayangkara, pasukan pengawal kerajaan yang bertugas menjaga keamanan raja. Di sana, ia bukan siapa-siapa. Tubuhnya memang kuat, tetapi ribuan prajurit lain juga memiliki kekuatan yang sama. Yang membedakan Gajah Mada adalah keteguhan hatinya. Ia berlatih lebih keras daripada yang lain dan mempelajari cara perang dengan penuh kesabaran. Ketika prajurit lain hanya belajar menggunakan senjata, Gajah Mada mempelajari ketakutan manusia, strategi musuh, dan kelemahan kerajaan-kerajaan di luar Majapahit. Pada masa itu, Majapahit sedang berada dalam situasi berbahaya. Banyak pemberontakan muncul dari dalam kerajaan sendiri. Para bangsawan saling berebut pengaruh, sementara wilayah kekuasaan mulai goyah. Dalam kekacauan itu, nama Gajah Mada perlahan muncul ke permukaan. Kesempatan besarnya datang ketika terjadi pemberontakan besar yang mengancam keselamatan keluarga kerajaan. Banyak pasukan gagal mengendalikan keadaan. Istana dipenuhi kepanikan dan rasa curiga. Namun di tengah malam yang penuh kekacauan itu, Gajah Mada memimpin pasukan kecil untuk menyelamatkan raja dan menumpas para pemberontak. Ia bergerak cepat tanpa rasa takut. Serangannya begitu teratur dan mematikan hingga musuh tidak memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Keberhasilan itu mengubah hidupnya. Dari prajurit biasa, ia mulai dipercaya memimpin pasukan yang lebih besar. Namun semakin tinggi kedudukannya, semakin besar pula kebencian para bangsawan terhadap dirinya. Banyak orang istana tidak menyukai kenyataan bahwa seorang rakyat biasa mulai mendapatkan pengaruh besar di kerajaan. Meski dikelilingi intrik dan fitnah, Gajah Mada tetap melangkah maju. Ia tidak mencari popularitas, tetapi kekuasaan perlahan datang kepadanya melalui kemenangan demi kemenangan. Dalam setiap penaklukan, ia dikenal sebagai pemimpin yang sangat disiplin dan tanpa belas kasihan terhadap musuh kerajaan. Pasukannya bergerak cepat seperti badai. Kerajaan-kerajaan kecil mulai gemetar mendengar namanya. Ketika akhirnya diangkat menjadi Mahapatih Majapahit, Gajah Mada mengucapkan sumpah yang kemudian dikenang sepanjang sejarah, menyatukan Nusantara di bawah Panji Majapahit. Banyak orang menganggap sumpah itu terlalu besar dan mustahil diwujudkan. Namun mereka lupa bahwa Gajah Mada adalah seseorang yang tumbuh dari penderitaan dan tidak pernah takut menghadapi hal mustahil. Tahun demi tahun berlalu, armada Majapahit mulai menaklukkan wilayah demi wilayah. Dari Jawa hingga pulau-pulau jauh di seberang lautan, nama Gajah Mada berubah menjadi simbol kekuasaan yang menakutkan. Para penguasa daerah lebih memilih tunduk daripada menghadapi pasukan Majapahit yang dipimpinnya. Namun di balik kejayaannya, hidup Gajah Mada dipenuhi tekanan dan kesendirian. Ia menjadi sosok yang dihormati sekaligus ditakuti. Semakin besar kekuasaan yang ia miliki, semakin jauh dirinya dari kehidupan sederhana yang pernah ia jalani sebagai rakyat biasa. Meski begitu, kisahnya tetap hidup hingga ratusan tahun kemudian. Dari seorang prajurit tanpa nama, Gajah Mada menjelma menjadi tokoh paling berpengaruh dan paling ditakuti di Nusantara. Namanya tidak hanya dikenang sebagai panglima perang, tetapi juga sebagai simbol ambisi besar yang mampu mengubah sejarah seluruh kepulauan Indonesia.